setiap musrembang kabupaten sudah kami usulkan agar pemeliharaan makam ini supaya ditampung oleh dinas terkait, dinas lingkungan hidup. Tapi sampai sekarang kurang perhatian pemerintah masalah anggaran pemeliharaan makam Sidamdam. Selamat siang, selamat siang. Saya Pranus Tanggang, Green Berita TV. Saat ini saya berada di Taman Makam Pahlawan Sidamdam di Kecamatan Panguran, Kabupaten Samosir. Seperti Anda lihat sendiri, Taman Makam Pahlawan ini adalah sebuah tempat sejarah perjuangan para pahlawan ketika menghadang para penjajah Belanda dan yang ingin menguasai dan memasuki wilayah Samosir, dan oleh Belanda ketika itu dilakukan kekerasan dan akhirnya beberapa pahlawan tewas ditembak oleh penjajah Belanda. Sebagai sebuah tempat para pahlawan, harusnya kita sebagai warga memberikan penghargaan apresiasi tinggi kepada para pahlawan kita ini. Seperti bahasa Soekarno mengatakan, bangsa yang terhormat, bangsa yang hebat adalah bangsa yang menghargai para pahlawannya. Bisa kita lihat sendiri bahwa saat ini Taman Makam Pahlawan ini dipenuhi dengan semak-semak belukar dan dikeliling daripada makam pahlawan ini, dan sangat tidak terawat. Bahkan beberapa tempat atau beberapa bangunan di sudut sana sudah mulai rusak dan memerlukan perawatan. Kenapa ini bisa terjadi? Kita akan tanyakan kepada pemerintah desa apa yang menjadi kendala dalam perawatan Taman Makam Pahlawan satu-satunya di Kabupaten Samosir ini. Selamat siang Bapak Kepala Desa Reniate, Bapak Tumpak Sitanggang, dan seluruh staf dan juga adik-adik mahasiswa yang hadir hari ini. Kenapa bisa tidak ada perawatan seperti ini? Boleh dijelaskan, Pak? Jadi terima kasih Pak. Ini selama ini setiap musrembang kabupaten sudah kami usulkan agar pemeliharaan makam ini supaya ditampung oleh dinas terkait. Yang menangani ini dinas Tarhukim, sekarang udah dinas lingkungan hidup. Tapi sampai sekarang kurang perhatian pemerintah masalah anggaran pemeliharaan makam Sidamdam. Hanya itu aja Pak. Sampai sekarang belum ada dananya ditampung oleh Pemkab Samosir Pak. Apakah tidak tampak pemeliharaan ini dalam setahun ini yang Bapak lihat? Udah lebih dari 5 tahun ini Pak. Tidak ada perawatan di sini, hanya yang dilibatkan di sini setiap ada acara di sini yang dilibatkan hanya pegawai kecamatan dan aparat desa yang dilibatkan untuk membersihkan ini Pak. Hanya itu aja Pak. Di tempat Bapak, baik di kecamatan maupun pemerintah desa, tidak ada tampung anggaran? Ada Pak. Tidak ada Pak. Nah, sudah 5 tahun, berarti termasuk bila ada apa yang waktu itu saya lihat ada instalasi listrik juga rusak, baru beberapa kawat atau pagarnya itu sudah ada yang rusak. Ini juga belum ada perbaikan? Belum ada Pak. Boleh tahu ini berapa? Oke. Ini kan Taman Makam Pahlawan satu-satunya Pak. Iya. Boleh diceritakan gimana ceritanya Taman Makam Pahlawan ini Pak? Ini dulunya ini kan kesatuannya Sidamdam. Jadi dia pada zaman dulu waktu masa penjajahan Belanda Pak. Inilah pahlawan satu-satunya yang terbentuk nama kesatuan Sidamdam. Inilah yang menghadang dulu penjajah Belanda dari yang mau masuk ke Pulau Samosir Pak, yang telah gugur dalam pertempuran. Boleh tahu ini berapa orang yang saat ini yang dimakamkan para pahlawan di sini? Yang di sini Pak ada itu Pak 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 itu Pak. Untuk pemeliharaan ini. Inilah para pahlawan yang gugur ketika pengadangan kepada penjajah Belanda ketika itu. Iya Pak. Contohnya inilah yang mempertahankan Samosir pada waktu itu Pak. Boleh tahu ini kapan dibangun Pak? Ini tahun 2014 ini Pak. Di sini Pak. Sampai saat ini belum ada pemeliharaan selanjutnya. Pak. Nah,
Dengan situasi seperti ini Pak, dengan situasi seperti ini, apa harapan Bapak kepada pemerintah kabupaten, dinas terkait untuk pemeliharaan ini? Jadi harapan kita Pak, mau lihat dana ini ditampung dan juga diberdayakanlah masyarakat sini. Contohnya diangkatlah sebagai, walaupun bukan honorer, tapi orang-orang yang di sekitar sini sebenarnya yang harus diangkat jadi apa di sini Pak? Petugas kebersihan ini Pak. Itu aja harapan kami. Apakah ada harapan dari Bapak kalau memang tidak bisa dilakukan oleh dinas, dana itu ditampung di pemerintah desa? Kalau ada juknisnya kan Pak, kita bisa tampung itu Pak. Gitu ya? Itu kan juknis nggak ada ke situ Pak, hanya dana gotong royong aja yang bisa ditampung di desa. Tapi kalau ada juknisnya nanti khusus untuk pemeliharaan makam ini, ya udah bisa kita tampung Pak. Nah ini instalasi listrik sudah lama mati, putus ya Pak ya, tidak lagi hidup. Nah, bagaimana harapan Bapak terkait instalasi yang sudah putus ini Pak? Ya mudah-mudahan lah dengan upacara tadi pagi, mungkin di media nanti di media sosial dilihat oleh pemerintah Kabupaten Samosir, ada perhatian untuk kesini lah Pak. Baik. Nah ini kan Bapak sekarang bawa adik-adik mahasiswa nih ke sini dalam rangka apa nih Pak? Ini Pak, kita bawa kebetulan ini adik-adik mahasiswa ini lagi KKN di desa kita Pak, desa Reniateng. Jadi kebetulan ada berita dari kecamatan mau ada upacara di sini. Ya sekalian kita Pak, kita bawa untuk bersih-bersih Pak. Begitu ya? Ya Pak. Baik. Ini adik dari mahasiswa mana ya? Universitas Riau Pak. Ini kegiatan di Samosir sedang ngapain ini? Ada banyak program yang boleh kami kerjakan di sini Pak. Ada 3 tema begitu. Dan ada 10 program kerja yang kami lakukan. Dan kami khususnya itu fokusnya terhadap pandemi saat ini Pak. Jadi program kami ini adalah kuliah kerja nyata balik kampung. Jadi ada beberapa di antara kami itu masyarakat Samosir asli Pak begitu. Dan sejauh ini yang sudah kami lakukan adalah ya membantu pihak-pihak desa untuk membangun posko Covid dan merawat fasilitas desa lainnya Pak begitu. Baik. Nah ini sekarang mau bersihkan Taman Pahlawan juga ya? Benar Pak. Berapa orang yang diajak untuk melakukan ini? Kami ada 10 orang Pak. Dan semuanya semuanya mahasiswa Universitas Riau. Sudah berapa lama? Sejauh ini kami baru seminggu atau lebih tepatnya 6 hari untuk proker di sini Pak. Pak Kajari ini kan udah lihat Taman Pahlawan, mungkin baru pertama ini Pak ya. Situasinya mungkin agak miriskan hati. Apa saran Bapak kepada pemerintah daerah untuk Taman Pahlawan sehingga ada rasa hormat lebih tinggi kepada para pahlawan kita? Tentunya perlu yang diperhatikan adalah perawatan ya. Kita di sini saya harapkan pemerintah daerah dapat melakukan pembenahan kepada makam pahlawan ini sehingga asri, sehingga terlihat tetap asri dan terawat, begitu aja. Demikian tadi wawancara kita bersama Kepala Desa Raniate Bapak Sitanggang dan seluruh staf dan juga adik-adik KKN. Kiranya kegiatan yang dilakukan oleh adik-adik mahasiswa yang dikoordinir oleh Bapak Kepala Desa ini berarti bagi Taman Makam Pahlawan ini untuk dibersihkan. Namun instalasi yang rusak, banyaknya instalasi yang rusak dari mulai listrik maupun pagar, ini dapat segera ditindaklanjuti oleh pemerintah kabupaten dan bisa segera diperbaiki. Seperti kata Soekarno, bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai pahlawannya. Kiranya ini menjadi renungan, menjadi inspirasi bagi kita semua untuk lebih baik lagi menjaga Taman Makam Pahlawan Sidamdam yang merupakan pahlawan yang gugur ketika menghadang penjajah Belanda. Saya Fernando Sitanggang, Green Berita, Horas.